Oke, selamat siang. Nama saya Alusius Probosriswanto. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil kerja saya mengenai tugas Decision Analytics dan saya akan mulai langsung. Di sini saya mendapatkan dataset saya melalui Kaggle, yaitu website yang menyediakan banyak dataset. Dan untuk dataset yang saya ambil, saya menggunakan aspek di bidang pendidikan karena pendidikan adalah salah satu core di kehidupan kita, di mana itu menunjang keberhasilan atau kesuksesan setiap individu. Tapi untuk kali ini saya akan solely fokus untuk faktor keberhasilan siswa. Jadi pada analisis ini kita menggunakan salah satu variabel di dalam dataset tersebut, yaitu exam score untuk menjadi target analisis kita, karena itu bisa menjadi variabel dependent dan sisanya kita menggunakan atau target X-nya kita menggunakan sisa-sisa kolom yang ada. Nah, pertama kita melakukan data cleaning dahulu, karena pada proses data cleaning banyak missing values. Seperti teacher quality ada 78 values, parental education level ada 90, distance from home kolom ada 67. Tetapi baris kosong kita tidak hilangkan. Dan selanjutnya di sini kita terdapat pengubahan kategori ordinal ke numerical ya. Seperti motivation level, ada tingkatan level low, medium, high. Itu kita ganti menjadi 0, 1, 2 dan teknik yang digunakan adalah hybrid encoding. Lalu kita menggunakan label encoding untuk gender, karena gender tidak memiliki hierarki pada values-nya, karena hanya male or female. Jadi kita ubah ke 0 sama 1. Dampak apa yang terjadi? Nah, di sini cukup efektif dan positif. Pertama, mempertahankan integritas data, mengabaikan baris yang nol, membantu menjaga ukuran sampel tetap besar untuk generalisasi model sehingga model dapat akurat memprediksi tipe siswa berdasarkan sampel yang ada. Lalu pengubahan ordinal ke numerik membantu untuk menangkap korelasi linear sehingga interpretasi dapat membedakan perbedaan low dan medium dan juga medium high, karena kalau kita tidak menggunakan numerical ordinal saja, data akan kesusahan atau model kesusahan untuk membaca antara low ke medium, medium dan high, karena mereka melihatnya adalah perbedaan yang sama, padahal itu secara lapangan dan realitas sangat signifikan. Nah, lalu cleaning data digunakan untuk menghapus outlier dengan meminimalisir mean absolute error dan juga error rate. Nah, untuk model yang kita gunakan di sini ada linear regression, random forest, dan gradient boosting. Karena linear regression mudah untuk direpresentasikan karena memiliki hubungan seperti hours, studied, dan nilai, itu adalah contoh. Lalu random forest cocok karena dataset memiliki banyak variabel kategorikal. Dan gradient boosting cocok karena dapat menemukan pola siswa yang beresiko dengan tingkat error yang rendah. Langkah-langkahnya seperti apa? Pertama, kita akan memisahkan 80% data dan 20% data. Yang 80% kita gunakan untuk training, 20% kita gunakan untuk testing. Lalu kita pisahkan fitur X dan fitur Y. Di sini fitur Y adalah exam score atau target variabel kita, dengan rasio seperti tadi 80 hingga 20 untuk memastikan hasil konsistensi. Terus pelatihan model, yaitu dengan sintaks model.fit, xtrain, dan ytrain. Untuk setiap model kita menggunakan metode fit dalam tanda kurung, dan juga untuk prediksi kita menggunakan model.predict. Jadi metrik evaluasi skor di sini kita menggunakan mean absolute error dan juga R-square score, di mana skor mereka untuk gradient boosting paling rendah mean absolute errornya 0,46 dan juga R-square-nya 0,96, dan juga untuk paling buruk dan kurang cocok di kasus ini adalah random forest, di mana MAE-nya atau mean absolute square error-nya adalah 0,85 dan juga R-square-nya adalah 0,88. Mendekati 1, tapi dibanding gradient boosting lebih cocok. Nah, dari sana kita bisa melihat bahwa random forest menunjukkan
faktor apa yang mempengaruhi nilai siswa, yaitu attendance dan diikuti oleh hour studied. Dan pastinya ini adalah aspek akademik karena aspek personal berada pada sleep hours dan motivation level. Dan untuk secara sosial berada di parental involvement, peers study, karena itu secara sosial membantu siswa untuk belajar lebih giat dan meningkatkan performanya di kehidupan akademis. Selanjutnya kita masuk ke hyperparameter. Nah, pada hyperparameter kali ini saya menggunakan n-estimator dengan mencoba menggunakan nilai 100 dan 200, lalu menambahkan jumlah pohon untuk meningkatkan stabilitas prediksi dengan meminimalisir variance. Lalu menggunakan max depth, kita menguji nilai non atau tanpa batas 10 dan 20 untuk mencegah overfitting. Lalu kita masuk ke min sample split yang digunakan untuk mengontrol banyak data dalam satu simpul sebelum dibagi. Dan nilai yang lebih tinggi membantu agar tidak terlalu sensitif terhadap noise. Nah, dampak apa yang mempengaruhi model tersebut? Performa model menjadi lebih stabil karena faktor pembagian data digunakan saat train test split, membaca menangkap pola yang konsisten. Lalu grid search membantu sistem secara otomatis mencoba semua kombinasi parameter dan memilih yang memberikan skor rata-rata terbaik di seluruh pembagian atau faults. Dan titik keseimbangan antara bias dan variance membantu meminimalisir mean absolute error dan lebih rendah dibanding model default. Di sini adalah R2 score dari Random Forest ya. Karena saya tadi sudah jelaskan bahwa 0,85 adalah model teroptimasi terakhir dan R2 square-nya 0,8896. Sehingga menunjukkan bahwa rata-rata prediksi model meleset dari nilai aktual adalah sekitar 0,85 poin. Lalu kita masuk ke nomor 6, yaitu bagian business impact and interpretation. Jadi di sini kita menginterpretasikan strategi kita dengan identifikasi prioritas intervensi, yaitu menjalankan program pelajaran tambahan untuk siswa-siswa yang beresiko. Misal nilai yang di bawah 60, kita akan melakukan efisiensi waktu mengajar agar semakin tinggi nilai mereka, dan juga melakukan faktor penentu utama. Melalui feature importance dari model Random Forest, kita mungkin menemukan bahwa attendance hour studied lebih berdampak daripada family income. Jadi itu semua kembali ke siswanya lagi. Dan early warning system, sistem peringatan diri, di mana siswa akan dalam data akan diberikan flag di mana memberikan peringatan dini untuk siswa yang beresiko agar guru mulai tanggap dalam memberikan pengajaran kepada mereka agar lebih lancar dalam mendapatkan nilai yang lebih baik. Lalu peningkatan reputasi institusi adalah ya pastinya dengan reputasi yang naik, pasti pendaftaran siswa untuk tahun pembelajaran baru semakin tinggi, sehingga revenue sekolah lebih besar untuk kasnya. Dan untuk nomor 7, kita menerapkan model ini di lembaga pendidikan dengan langkah-langkah ekspor model Pickling, pengembangan API atau interface, integrasi basis data, uji coba pilot, pelatihan penggunaan, user training. Jadi di sini yang ditujukan adalah agar sistem sekolah menjadi data driven, agar setiap keputusan dan pertimbangan bisa lebih mudah untuk didiskusikan sehingga lebih efektif dalam eksekusinya. Jadi stakeholders yang di sini adalah guru mata pelajaran, menggunakan daftar prediksi untuk menyesuaikan metode pengajaran, staf BK, bimbingan konseling, untuk mulai menyaring resiko siswa yang gagal, kepala sekolah untuk menggunakan ringkasan statistik untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan sekolah, dan orang tua siswa untuk menerima proyeksi performa. Jadi everything is based on KPI, sehingga sekolah dapat lebih mudah melakukan tugas mereka. Terima kasih.